Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat kemudian salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Kita lanjutkan, kita kaji sebagaimana yang beberapa minggu lalu itu kita telah mengkajinya sebagian, dan bahasan kita itu tentang sifatun nar dan juga sifatul jannah, tentang sifat neraka dan juga sifat surga. Dan telah kita baca tentang sifat neraka ini, diantara yang disebutkan itu tentang nama-namanya, kemudian tentang di manakah neraka itu tempatnya, kemudian juga tentang khuludu ahlin nar, kekalnya penduduk neraka, tentang sifat wujuhi ahlin nar, sifat bagaimana wajahnya penghuni neraka, kemudian ada doa abwabin nar, tentang jumlah pintu-pintu neraka, kemudian juga tentang wurudun nari wa awwalu man yu'abbiru sirat, tentang didatangkannya neraka dan siapakah orang yang menyeberangi sirat yang pertama kali, kemudian tentang qa'run nar, dalamnya neraka, dan azamatu khalqi ahlin nar, besarnya makhluk penghuni neraka. Ini semua kita sudah membacanya di kajian yang sebelumnya. Kemudian kita masuk pada khazanatun nar, yakni penjaga-penjaga neraka. Dan tentang penjaga-penjaga neraka ini Allah Ta'ala sebutkan sebagaimana di dalam surah Al-Mudaththir. Allah sebutkan sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alaiha tis'ata asyar. Maka akan dimasukkan ke neraka Sakor. Siapa? Yakni penghuni-penghuni atau calon-calon penghuninya. Wa ma adraka ma Sakor, tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Disebutkan la tubqi wa la tadhar. Neraka Sakor itu dia tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan siapapun yang masuk ke dalamnya. Lawahatul lil bashar, yang neraka Sakor itu membakar kulitnya manusia. 'Alaiha tis'ata asyar, dan di situ ada 19. 19 yang dimaksudkan adalah penjaga nerakanya. Dan dari siapakah penjaga-penjaga neraka itu? Dari kalangan siapa? Allah Ta'ala sebutkan
wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan tidaklah kami menjadikan penjaga-penjaga neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Kemudian di antara penjaga-penjaga tersebut ada yang namanya Malik, yakni penjaga neraka. Maka disebutkan di dalam surah Zuhruf ayat yang ke-77. Allah berfirman, "Wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk." Dan mereka penghuni-penghuni neraka memanggil, "Ya Maliku, wahai Malik." Jadi dimaksudkan adalah Malik penjaga neraka. "Liyaqdi alaina rabbuk." Hendaknya Tuhanmu segera mencabut nyawa kami saja. Maka mereka itu para penghuni neraka ingin segera mati karena siksa yang dirasakan penduduk neraka itu siksa yang sangat dahsyat. Bahkan disifati orang-orang yang di dalamnya itu la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup saking dahsyatnya siksanya. Maka mereka itu kepingin segera biar dimatikan saja. Makanya mereka ngomong ke Malik, penjaga neraka, "Ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, hendaknya Tuhanmu itu mencabut nyawa kami saja. Kemudian dijawab, "Qala innakum makithun." Sesungguhnya kalian itu tetap tinggal di sini, yakni di neraka. Nah, ini tentang penjaga neraka. Nah, kemudian ada bahasan juga tentang ba'tsun nar. Ba'tsun nar yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Atau ba'tsun nar ini diartikan dengan delegasi-delegasi neraka. Duta-dutanya neraka. Maka disebutkan dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya Adamu, wahai Adam." Fayaqul, kemudian Nabi Adam menjawab, "Labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika." Dan beliau menjawab, "Labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadaik." Dan kebaikan itu ada pada kedua tanganmu, wahai Allah. Fayaqul, maka kemudian Allah berfirman, "Akhrij ba'tsan nar." Keluarkan ba'tsan nar. Kemudian Nabi Adam, beliau bertanya, "Wa ma ba'tsun nar?" Apa itu ba'tsun nar, wahai Allah? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atan wa tis'ina. Kemudian Allah menjawab, dari setiap 1000 maka ada 999. Itu ba'tsun nar. Dari setiap 1000 ada 999. Berarti yang benar-benar selamat tidak masuk neraka hanya satu dari 1000 tersebut. Nah, kemudian tentang kaifiyatu dukhuli ahlin narin naro. Bagaimana penduduk neraka itu masuk ke dalam neraka. Jadi prosesi mereka masuk ke neraka itu seperti apa? Maka Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-71, "Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang yang kafir mereka digiring ke neraka jahanam dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, hingga kemudian ketika mereka mendatangi neraka itu, futihat abwabuha, kemudian neraka itu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaganya itu berkata kepada orang-orang yang mau masuk tadi, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Belumkah datang kepada kalian utusan-utusan di antara kalian sendiri? Jadi yang dimaksudkan para rasul. Apa belum datang para rasul kepada kalian? Yang para rasul itu yatsluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan bagi kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum, dan mengingatkan kalian tentang liqa'a yaumikum hadza, pertemuan pada hari ini, yakni di hari kiamat. Qalu bala, mereka menjawab, oh sudah. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Akan tetapi telah tetap kalimat adab itu bagi orang-orang yang kafir. Qila, maka kemudian dikatakan kepada mereka, udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam dan kekalah kalian di dalamnya. Maka di sini kita ketahui di antara bagaimana seorang itu kemudian dia masuk ke neraka, yang kita dapatkan dari gambaran ayat ini, mereka digiring sampai ke pintu neraka, kemudian disuruh masuk. Kemudian juga ada yang dengan model yang lebih parah. Kalau ini tadi digiring, lebih lebih lembut lah. Ada yang dengan model lain. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Para pendosa itu mereka dikenal, mereka bisa diketahui dengan tanda-tandanya. Dan mereka itu dipegang, ya, ubun-ubunnya dan juga kakinya. Wallah alam, apakah kemudian maksudnya diseret atau diangkat. Ya. Kemudian ada dengan model lain, itu dilemparkan. Ya, ada yang digiring, ada yang dengan dipegang ubun-ubunnya, kakinya. Ada yang dilemparkan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Humazah. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla di sini ada dua penafsiran. Ya. Yang pertama adalah kalla dalam artian sungguh-sungguh. Ya, artinya benar-benar sungguh-sungguh mereka la yumbadanna fil hutamah, akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, yakni apinya Allah yang dinyalakan. Jadi ada model orang yang masuk ke neraka itu dengan dilemparkan. Ada yang digiring, ada yang dipegang ubun-ubunnya tadi.
ada yang didorong, ya, dijongkong ke istilahnya. Ya. Ada di dalam surah At-Tur ayat yang ke-13. Allah berfirman, yauma yuda'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari di mana mereka didorong ke neraka jahanam. Kemudian dikatakan hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini adalah neraka yang kalian itu telah mendustakannya. Jadi mereka didorong, ya, dijongkong ke dalam neraka. Dan kemudian seperti dikata-katai. Dan ini itu kita ketahui dari sini bahwasanya siksa Allah itu tidak hanya yang sifatnya fisik, tapi juga secara psikis. Jadi siksa Allah itu ada yang siksa yang sifatnya itu fisik, tapi juga ada yang sifatnya itu psikis. Seperti ini. Bentuknya dikata-katai hadhihi an-naru. Ini adalah neraka yang dahulu kalian pernah mendustakannya. Dalam ayat yang lain fadzukul adzab, maka rasakan azab itu. Ya, kayak orang yang sudah rekoso tambah diunek-unek gitu. Nah, itu siksa yang lebih parah. Ya. Jadinya tidak hanya fisik mereka, dan itu pun manusia ketika digitukan di dunia pun itu rasanya kan sakit sekali. Orang sudah dalam kondisi yang tertekan, tambah plus diunek-unek gitu. Ya, itu rasanya sakit sekali. Dan siksa neraka seperti itu. Ya. Jadi mereka sudah masuk ke neraka, sudah diadzab, ya, merasakan perih, merasakan pedih, plus kemudian diunek-unek gitu. Ya. Dalam ayat yang lain bahkan dikata-katai innaka anta, sesungguhnya engkau kan al-aziz, ya, al-aziz, atau ya, sesungguhnya engkau kan maha perkasa, ya. Dikata-katai demikian. Nah, innaka antal azizul karim. Ya, sungguhnya engkau kan maha perkasa lagi maha mulia. Ya. Jadi sudah diadab, ya, dia minta keringanan, dia merasakan pedih, kemudian dikatakan seperti itu. Ya. Jadi dzuk maknanya sama, jadi rasakan. Ya, dzuk, rasakan, innaka antal azizul karim. Sungguhnya engkau kan maha perkasa lagi maha mulia. Nah, ini di antara bentuk siksa neraka adalah demikian. Jadi ya hatinya tertekan juga gitu, hatinya merasa sakit juga. Sudah badannya sakit, hatinya juga sakit. Nah, ini kalau mau nyiksa orang yang lebih parah ya begitu. Tidak hanya disakiti fisik tapi juga disakiti psikisnya. Mungkin dipakai juga dalam metode militer mungkin kayak gitu ya. Kemudian disebutkan pula di dalam satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, takhruju unukun minan nari yaumal qiyamati. Jadi nanti ada leher yang keluar dari neraka di hari kiamat. Laha ainani tubsirani. Yang leher itu dia punya dua mata yang bisa melihat. Wa udhunani tasma'ani, dan juga punya dua telinga yang bisa mendengar.
walisanun yantiku, dan juga dia punya lisan yang bisa berbicara. Jadi ada leher muncul dari neraka, ada telinganya, ada matanya, dia punya lisan yang bisa berbicara. Kemudian dia berkata, inni wukiltu bisalasatin. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyiksa 3 jenis orang. Dan disebutkan di antara 3 jenis orang itu adalah bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Setiap orang yang dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lainnya. Dan diantaranya juga adalah al-musawwirun. Jadi orang yang suka membuat patung, orang yang suka membuat gambar. Nah, ini tentang kaifiyatu dukhuli ahli narin nar. Bagaimana penghuni neraka itu dia masuk ke dalam neraka. Nah, kemudian awaluman tusa'aru bihim an-nar. Siapa orang yang pertama kali dibakar di neraka? Disebutkan dalam beberapa riwayat. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, di antara riwayat tersebut itu ada dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Sesungguhnya orang yang pertama kali nanti diadili di hari kiamat, diputuskan dalam artian diadili di hari kiamat, adalah rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang dia ustushhida itu saya bentuk majhul ya, jadi dijadikan mati syahid gitu. Artinya ya dia seolah-olah mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka dia didatangkan kemudian dibuat mengakui ya, nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Maka kemudian dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka kemudian dikatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jariyun faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dikatakan tadi kamu dusta. Ya. Jadi kalau tadi kamu mengatakan apa yang kamu pakai, nikmat-nikmat tadi itu kamu pakai untuk apa? Dia katakan saya pakai ya, nikmat tadi itu saya pakai untuk berperang di jalanmu. Ya. Sampai kemudian aku mati syahid. Kamu dusta. Ya, dikatakan demikian, kamu berdusta. Akan tetapi engkau berperang itu kan ya, biar dikatakan orang ya, engkau itu adalah orang yang pemberani. Ya. Maka kemudian dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Kemudian yang kedua,
Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'ana. Orang yang dia mempelajari ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an. Ini luar biasa. Orang yang termasuk orang yang pertama nanti diseret, dimasukkan ke neraka, dibakar dengan api neraka adalah orang yang mempelajari ilmu. Makanya ketika kita sudah masuk ke dalam lingkungan ini, jadi lingkungan para talibul ilm, itu ada ancaman dan juga ada harapan yang sangat besar, ada motivasi yang besar, ada iming-iming yang besar pula. Tapi di situ juga ada ancaman. Dan hanya ada dua kemungkinan. Kita menjadi orang yang dimuliakan, benar-benar dimuliakan, atau kemungkinan yang kedua, itu kita menjadi orang yang benar-benar dihinakan. Bagi orang yang dia sudah, dia bertolabul ilmi, dia menempuh jalannya penuntut ilmu, maka hanya ada dua kemungkinan ini. Imma dia menjadi orang yang mulia dengan ilmunya, atau orang yang hina dengan ilmunya. Dan tidak ada kemungkinan ketiga. Saya pertengahan saja, tidak ada. Kemungkinannya itu hanya orang yang dia mulia dengan ilmu atau hina dengan ilmunya. Kalau dia mulia dengan ilmunya, dia amalkan ilmunya, dia dakwahkan ilmunya, diajarkan ilmunya, dia praktekkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari, maka itu menjadi orang yang mulia dengan ilmunya. Akan tetapi, kalau tidak bisa menjadi yang seperti itu, maka berarti dia menjadi kondisi yang kedua. Ini orang yang hina dengan ilmunya, yang dikatakan sebagaimana di dalam riwayat Muslim ini. Jadi orang yang ta'allamal ilma, dia mempelajari ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'ana, bahkan dia baca Quran. Fa'utiya bihi, kemudian dia didatangkan di hari kiamat, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Jadi jadikan mengakui nikmat-nikmat pemberian Allah Ta'ala, dan dia pun mengakuinya, nikmat-nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ditanya sebagaimana orang yang pertama tadi, fama amilta fiha, apa yang kau perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Maka dia katakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an wa qara'tu fikal Qur'ana. Saya mempelajari ilmu, saya mengajarkannya, dan aku membaca Quran untukmu, wahai Allah. Maka kemudian dikatakan, kadzabta, kamu dusta. Kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Kamu mempelajari ilmu, tak lain kan cuma biar dikatakan sebagai orang yang alim. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Dan kamu baca Quran cuma biar dikatakan sebagai seorang qari'. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka dia diperintahkan, kemudian diseret, artinya dia disuruh membawa, kemudian diseret di atas wajahnya, dilemparkan ke neraka. Nah, kemudian ada juga orang yang ketiga, rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Ada seorang yang dia diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memberikan berbagai macam, wa a'tahu min asnafil mali kullihi, dan dia itu diberikan berbagai macam jenis harta benda. Kemudian fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Sama, dia didatangkan di hari kiamat,
disuruh ngakui, dibuat mengaku ini adalah nikmat-nikmat dari Allah. Dia pun mengakuinya. Kemudian ditanya, apa yang kau perbuat dengan nikmat Allah tersebut? Dia katakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang di situ itu tuhibbu ayyunfaqa fiha, dianjurkan agar berinfak di situ, melainkan aku berinfak di situ ya, untuk dirimu wahai Allah. Artinya ikhlas dalam rangka mengharap wajahmu. Maka dikatakan kadzabta, kamu dusta. Ya. Kamu dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Kamu melakukan itu kan cuma biar dikira seorang jawad, orang yang dermawan. Maka sama perlakuannya, diseret ya, di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, saya masih bingung dengan makna diseret di atas wajahnya. Apakah memang wajahnya di bawah itu diseret gitu ya, kemudian dilemparkan ke neraka, kayak kita bawa ayam tuh, diseret aja kemudian dilemparkan gitu, atau bagaimana? Tapi ungkapannya demikian. Ya, ya dohirnya begitu. Ya, dohirnya seperti itu. Yang jelas digambarkan ya diseret di atas wajahnya. Berarti wajahnya yang nyeret-nyeret itu, kemudian dilemparkan ke neraka. Nah, ini orang yang pertama kali dibakar di neraka. Ya. Dan kita ingat, ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang kelihatannya memang orang yang luar biasa, orang yang mati syahid, orang yang mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian juga orang yang berinfak fi sabilillah. Nah, terkhusus tentang orang yang belajar ilmu, maka dari sini menjadi peringatan yang besar bagi kita semuanya. Ya, ketika kita sudah menceburkan diri kita di jalan para penuntut ilmu, maka hanya ada dua kemungkinan. Kita menjadi orang yang mulia atau menjadi orang yang hina. Ya, tinggal kita mau pilih yang mana. Dan tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau menjadi orang yang mau mengamalkan ilmunya, ya berarti dia menjadi orang yang mulia. Tapi kalau ya sudah ngaji, tapi juga apa yang jadi pengertian yang sudah diketahui tidak diamalkan, ya berarti dia masuk ke golongan yang kedua. Nah, kemudian ada pembahasan ahlun nar. Ya. Ahlun nar, penghuni neraka. Kalau ya dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan ahlun nar, itu tak lain adalah orang kafir. Jadi kalau dikatakan ahlun nar, itu adalah orang kafir yang kekal di dalam neraka. Itu kalau bahasa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau di Quran kita dapatkan ada kata-kata ahlun nar, maka itu yang dimaksudkan adalah semua orang kafir yang dia itu kekal di neraka. Adapun orang mukmin yang dia sekedar dia bermaksiat, ya kemudian disiksa di neraka karena kemaksiatannya, maka tidak dikatakan sebagai ahlun nar. Jadi kalau di Quran disebut dengan ahlun nar, maka dia adalah orang kafir yang kekal di neraka. Atau ashabun nar, ya. Ashabun nar, ya. Penghuni-penghuni neraka. Ini juga maknanya seperti itu. Jadi tidak dikatakan sebagai ashabun nar kecuali orang kafir. Adapun orang mukmin yang dia itu disiksa karena dosa besarnya, tidak dikatakan sebagai ashabun nar. Ya.
Nah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, ashabun nar. Yang tadi dikatakan, ya, ini hanya diperuntukkan kata-kata ini bagi orang kafir yang kekal di neraka. Terkait akilur riba itu, faman ada faulaika ashabun nar itu. Karena penghalalan itu, Ustaz. Penghalalan. Kalau tidak penghalalan berarti tidak. Tidak. Jadi dia mengakui kufur istihlal. Ya, karena dia menghalalkan riba. Yang sebenarnya dia mengetahui bahwasanya itu adalah haram. Berarti selama mengaku itu haram, meskipun dia konsumsi tidak kekal ya. Meskipun dia meyakini mengakui itu haram, tapi dia konsumsi. Itu masuk kategori itu nih. Iya. Dia mengakui itu haram. Dia mengakui itu haram. Mengakui riba itu haram. Dan yakin paham bahwa itu haram. Ya sebagaimana kita berbuat maksiat. Berarti tidak masuk ayat tadi ya. Tidak, karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin bahwasanya ashab itu hanya bagi orang-orang yang kekal di neraka. Jadi dia sudah kafir gitu. Artinya khalidina fiha, abadal abadi. Dia kekal selama-lamanya. Tentu saja kalau dia ya muslim ya. Catatannya kan muslim gitu. Kalau dia sudah kafir ya mau menghalalkan atau enggak ya tetap saja dia di neraka gitu. Munafik nanti hukumnya sama dengan orang kafir kan? Gimana? Munafik itu hukumnya sama dengan munafik ada yang tingkatannya itu sampai kepada kekufuran. Ada yang tidak. Jadi kemunafikan itu ada nifak akbar dan ada nifak ashor. Kalau nifak akbar maka dia kekal di neraka. Yang di situ dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu di fid darkil asfal. Jadi keraknya neraka, di tingkatan yang paling bawah di neraka. Dan yang dimaksudkan munafik di situ adalah munafik akbar. Yang dia itu sebenarnya tidak ada Islamnya. Jadi ya cuma bajunya aja yang mungkin Islam, tapi sebenarnya hatinya itu kafir. Mungkin kayak apa ya, misionaris ya. Yang karena ketika saya dulu mondok itu pernah ada ya dicurigai seorang misionaris yang dia ikut-ikutan gitu di situ. Jadi ya cuma bajunya aja Islam, dia menghafal Quran, tapi ya sebenarnya dia kafir gitu. Karena ketahuan dia membawa Injil, ya kan dulu ada ya kan, bawa Injil. Makanya kemudian teman-teman ya, mengatakan, oh ini misionaris. Nah, maka orang yang seperti itu tidak ada sama sekali imannya. Nah itulah yang dimaksudkan munafik yang sampai pada tingkat kekufuran. Tapi kalau munafik hanya idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, ya, apabila dia berkata-kata itu dusta, apabila dia berjanji mengingkari, dipercaya khianat, maka itu ciri kemunafikan asghar. Dan boleh jadi di antara kita sudah pernah semua melakukannya. Nah, itu kemunafikan asghar. Ya. Atau nifak amali ya. Dengan kata lain nifak amali. Nah, ada riwayat ya dari Ayyad ibn Himar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal
dari Iyad bin Himar, Himar atau Hammar ya, wallahu alam, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, wa ahlun nari khamsatun, ya, ahli neraka itu ada 5. Ad-dhaiful ladzi la zabra lahu, orang yang lemah yang dia tidak menggunakan akalnya. Kemudian yang kedua, ya, hum fikum taba'an la yatba'una ahlan wala malan. Hum fikum, mereka itu ada di tengah-tengah kalian. Taba'an la yatba'una ahlan wala malan, ya, yang dia tidak mau mengurus keluarganya, tidak pula mau mencari rizki. Kayak apa orang kayak gini? Jadi ya dia sama sekali tidak mau kerja, nggak mau ngurus keluarganya, nggak mau mencari rizki, lontang lantung gitu ya, menelantarkan keluarganya. Tapi dikatakan di sini ya, ad-dhaiful ladzi la zabra lahu, orang yang lemah dalam artian boleh jadi orang yang miskin, tapi dia tidak mau menggunakan akalnya. Tidak mau cari, tidak mau berusaha, tidak mau mengurusi keluarganya. Kemudian berikutnya adalah wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Di antaranya juga adalah orang yang khianat, ya, orang yang berkhianat. Meskipun itu dalam perkara-perkara yang kecil yang diamanahkan kepadanya, dia mesti khianat itu. Pokoknya dia sifatnya itu pengkhianat terhadap amanah yang bahkan itu kecil, itu dia mengkhianatinya. Kemudian juga ya, ada di antaranya adalah rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Ada seorang yang tidak pagi, tidak sore, melainkan dia itu mesti mengkhianatimu, mengkhianati hartamu, mengkhianati keluargamu. Ya. Nah ini diantara diantara disebutkan 5 ahlun nar tadi. Yang 2 adalah al-bukhlu awil kadzib, bakhil dan juga dusta. Ya. Kemudian ada bahasan ya, aktsaru ahlin nar. Kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Ya, kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Disebutkan dalam riwayat, ya, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uritun nara, aku pernah diperlihatkan neraka, fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfuruna, yang ternyata kebanyakan penghuninya itu adalah wanita-wanita yang kufur. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita-wanita yang kufur. Kemudian ditanyakan, ayakfuruna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah wahai Nabi? Maka dijawab oleh Nabi, yakfurunal ashira wa yakfurunal ihsana. Tidak, mereka itu kufur kepada suaminya dan kufur terhadap perbuatan ihsan yang dilakukan oleh suaminya, perbuatan baik yang dilakukan oleh suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna, kalau seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, thumma ra'at minka syai'an, kemudian mereka, wanita itu melihat dari dirimu satu hal yang sepele, yang tidak baik, yang kurang mungkin, maka dia akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu sedikit pun. Padahal kita sudah memberikan kebaikan yang begitu banyak. Tapi kalau ada cacat sedikit, ya,
Wah, ada cacat sedikit dia langsung mengatakan, oh saya tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Padahal tiap hari udah dikasih kebaikan. Wallah alam, apa memang sifat seorang wanita seperti itu. Akan tetapi kebanyakan ya, penghuni neraka ya itu gitu. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita yang mereka kufur. Ya, tentu saja tidak semuanya. Ya, akan tetapi mereka ya yang dikatakan di sini itu adalah mereka wanita yang kufur kepada suaminya. Kufur kepada kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Ini sudah tersedia semua. Tidak ada kalau masya Allah taklim. Qadimul asya. Qadimul asya jadi. Dahulukan makan malam. Sholat aja suruh dahulukan pemenang taklim gitu. Mimbabi aula. Jadi kita cukupkan sekian. Insyaallah masih kita kaji tentang surga dan neraka. Ini sengaja kita dahulukan neraka dulu. Nanti surganya belakangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.